Warahmatullahi wabarakatuh. Materi ini adalah materi di pertemuan kedua pengantar psikologi sosial. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teori dan penelitian. Yang di dalamnya secara spesifik kita akan membahas tentang tujuan ilmu itu apa, teori-teori dalam psikologi sosial itu apa, beserta contohnya, penelitian itu apa, dan paradigma penelitian dalam psikologi sosial itu apa. Baik, yang pertama tentang tujuan ilmu. Ada beberapa tujuan ilmu. Kalau dijabarkan secara lebih spesifik, yang pertama adalah mendeskripsikan. Mendeskripsikan ini bertujuan untuk memberi makna terhadap sebuah fenomena. Misalnya, sebuah perilaku yang perilaku itu ternyata menimbulkan kerusakan, lalu membuat rasa sakit, membuat kesedihan kepada seseorang atau sebuah benda, maka itu bisa dideskripsikan sebagai perilaku apa. Nah, jika melihat dari ciri-cirinya, melihat dari perilakunya, maka perilaku tersebut dapat dideskripsikan sebagai perilaku agresi. Kemudian, tujuan ilmu yang kedua adalah berupaya untuk menjelaskan sebuah perilaku, khususnya pada ilmu kita ini yang dijelaskan adalah perilaku-perilaku sosial. Nah, seperti tadi perilaku agresi, apalagi yang bisa kita jelaskan dengan menggunakan teori. Misalnya, perilaku agresi itu kapan munculnya? Teori apa saja yang bisa menjawab perilaku-perilaku itu? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemunculan perilaku agresi? Misalnya, faktor yang mempengaruhi munculnya perilaku agresi adalah faktor hereditas. Misalnya, jika orang tuanya berperilaku agresi, maka anaknya akan menunjukkan tendensi untuk berperilaku agresi juga. Faktor yang lain dari perilaku agresi adalah ketika individu itu tidak bisa mendapatkan apa yang dia harapkan, ketika ekspektasi tidak dapat hadir dalam realitanya dia. Itu juga dapat menimbulkan perilaku agresi. Kayak misalnya ekspektasi ketika nembak gebetan, ekspektasinya diterima. Ternyata gebetan nggak mau nerima. Padahal saya sudah berkorban banyak untuk mengadakan acara tembak-menembak itu. Saya sudah menyewa restoran, saya sudah membeli bunga, boneka, dan sebagainya misalnya. Ternyata gebetan tidak mau menerima itu. Sehingga saya sudah berkorban banyak, saya sudah effort, tapi ternyata saya nggak diterima. Muncullah kemarahan, sehingga bunganya dilempar, diinjak-injak, bonekanya dibuang, misalnya seperti itu. Kemudian, tujuan ilmu yang ketiga adalah memprediksi. Nah, ketika kita sudah mengetahui faktor-faktor sebuah perilaku atau ciri-ciri sebuah perilaku itu muncul, bentuknya apa saja, maka kita juga bisa memprediksi kapan saja sebuah perilaku itu muncul. Misalnya kayak tadi kita lanjutkan dari perilaku agresi. Kita kan sudah tahu bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi perilaku agresi. Yang pertama faktor hereditas dan yang kedua adalah faktor ketika frustasi akibat ekspektasi tidak bisa muncul dalam realita. Maka kita juga bisa memprediksi ketika di hadapan kita ada orang lain yang juga sedang mengungkapkan perasaan kepada gebetannya juga gitu kan. Nah, ternyata gebetannya nggak diterima, oleh gebetannya tidak diterima ungkapan perasaan itu. Dalam hati atau saat kita ngobrol dengan teman-teman, wah
pasti nih orang ini habis ini akan marah-marah. Pasti dia akan memunculkan perilaku-perilaku agresi. Nah, contohnya seperti itu, ketika kita bisa memprediksi munculnya perilaku. Lalu yang keempat adalah mengendalikan. Saat kita bisa memprediksi kapan munculnya perilaku, kapan tidak muncul perilaku itu, bagaimana perilaku-perilaku itu bisa diperkuat, bagaimana bisa dihilangkan, maka kita juga bisa mengendalikan perilaku itu akan dimunculkan atau akan diredam, akan ditahan supaya tidak muncul. Nah, tadi perilaku agresi. Wah, kalau frustasi karena harapan realita tidak sesuai dengan harapan, maka gimana caranya kita bisa mengendalikan supaya dia tidak berperilaku agresi meskipun realitanya tidak sesuai harapan. Yang bisa kita modifikasi adalah menurunkan harapan atau ekspektasi dari individu itu supaya kalaupun realitanya jauh dari kalaupun realitanya tidak sesuai harapan, harapannya itu nggak jauh-jauh banget, nggak tinggi-tinggi banget. Nah, kalau jatuhnya ketinggian, sakit kan? Kalau jatuhnya nggak terlalu tinggi, sakitnya tidak terlalu. Sehingga perilaku agresi yang muncul juga tidak terlalu juga. Kemudian yang kelima adalah merekayasa. Merekayasa ini adalah memanipulasi perilaku-perilaku itu munculnya nanti itu bagaimana. Apakah perilaku agresinya ini mau dimunculkan? Oke, mau dimunculkan, tapi mau dimunculkan dalam bentuk apa? Apakah agresinya agresi fisik kah, agresi verbal kah, atau harus dimunculkan sekarang, atau bisa dimunculkan nanti, atau agresinya ini menggunakan media, menyerang secara langsung atau bisa tidak secara langsung menyerangnya. Nah, itu adalah contoh dari merekayasa. Yang mana semua dari tujuan ilmu ini, tujuan utamanya adalah ilmu itu tujuannya untuk mensejahterakan manusia. Jangan sampai ilmu ini menjadi sarana-sarana untuk justru menjauhkan manusia dari kesejahteraan, dari well-being-nya. Kayak misalnya pada saat perang gitu ya, ilmu-ilmu itu kan justru digunakan untuk menang perang, justru untuk membuat teknologi-teknologi yang menjadi senjata pemusnah massal, baik itu senjata berupa senjata fisik atau senjatanya berupa modifikasi sosial. Nah, intinya itu ya, itu tentang kesejahteraan manusia. Lalu, apa hubungannya tujuan ilmu tadi dengan teori? Teori itu apa sih? Fungsinya apa sih? Nah, teori adalah penjelasan lengkap tentang suatu gejala. Jadi kalau tadi kita misalnya membicarakan tentang perilaku agresi, maka penjelasan lengkapnya itu mulai dari deskripsinya apa, lalu penjelasannya kayak tadi faktor-faktor, ciri-ciri, bentuk-bentuknya apa, kemudian bagaimana cara mengontrolnya, bagaimana cara memanipulasinya, bagaimana cara memodifikasinya, itu semuanya ada di dalam sebuah teori. Nah, kalau di dalam psikologi sosial, maka teori itu adalah penjelasan lengkap tentang afektif, behavior, dan kognitifnya manusia yang dipengaruhi oleh kehadiran orang lain. Jadi bagaimana kayak tadi tuh perilaku agresi yang dipengaruhi oleh kehadiran lain, bisa atau enggak? Apakah itu sumbernya dari sumber internal saja atau bisa dari sumber eksternal juga? Nah, nanti akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kemudian, teori ini berfungsi untuk memaknai perilaku baru, menghubungkan antar gejala dan memunculkan pikiran, ide-ide baru, serta penelitian. Jadi, itu tadi memang sebetulnya teori itu adalah
alat bantu untuk mencapai tujuan dari ilmu, memudahkan kita sebagai insan akademik, sebagai akademisi ini untuk mencapai tujuan-tujuan dari ilmu dalam kapasitas kita sebagai akademisi. Nah, di dalam psikologi sosial ada beberapa teori. Yang pertama adalah teori behavioristik. Teori behavioristik ini adalah teori yang percaya, yang mengasumsikan bahwa perilaku individu merupakan reaksi spontan terhadap stimulus. Menurut teori ini, perilaku individu itu bukan hasil dari proses berpikir. Teori ini percaya menganggap manusia sebagai makhluk mekanis. Jadi dia itu cuman merespon saja dari stimulusnya. Kalau kamu dipukul, maka kamu membalas memukul. Kalau kamu diberikan senyuman, maka kamu juga akan membalas senyuman. Begitu saja. Nah, perilaku sosial itu sebagai proses dari stimulus respon berbasis reward and punishment. Ada perilaku-perilaku yang dikuatkan dengan hadiah-hadiah, dan ada perilaku-perilaku yang dihilangkan menggunakan hukuman-hukuman. Nah, ini kalian pasti akan familiar karena sistem pendidikan di Indonesia masih ada yang menggunakan sistem-sistem behavioristik ini. Kalau tidak mengumpulkan, dihukum. Kalau terlambat masuk kelas, tidak boleh ikut kelas, dan sebagainya. Selain teori behavioristik, ada teori belajar sosial. Teori belajar sosial ini adalah perkembangan dari teori behavioristik. Meskipun kurang lebih mirip dengan perilaku behavioristik yang menganggap manusia itu mekanistik, tapi di teori belajar sosial perkembangannya adalah manusia itu ternyata bisa memilih mana yang mau direspon. Nah, biasanya perilaku-perilaku yang mau direspon itu adalah perilaku-perilaku yang mendapatkan reward, mendapatkan hadiah yang besar, yang sudah terbuktikan mendapatkan hadiah-hadiah gitu. Perilaku muncul merupakan hasil dari belajar. Belajar ini adalah proses mengamati perilaku di lingkungannya. Belajarnya bagaimana? Yaitu tadi, belajar dia akan mengulangi atau meniru perilaku-perilaku yang mendapatkan hadiah. Kayak misalnya, kenapa ada banyak sekarang itu yang ingin menjadi influencer? Kenapa banyak yang ingin menjadi YouTuber? Karena sudah jelas contohnya bahwa yang membuat konten di YouTube itu bisa kaya raya, kayak misalnya Atta Halilintar tuh, atau misalnya Raffi Ahmad, misalnya Pak Imbong dan sebagainya. Banyak ya contoh-contohnya. Kenapa kok kalian nih cowok-cowoknya style rambutnya seperti ini? Karena kalau menggunakan style rambut berponi yang panjang, jadi rambutnya diturunkan ke dahi dan itu rambutnya panjang, poninya panjang, nanti dibilang jamet lagi. Dan jamet itu memang disebut-sebut, tapi not in a good way. Maksudnya itu dianggap kampungan gitu. Jadi itulah kenapa kalian tidak menggunakan style rambut yang seperti itu. Itu contoh dari belajar sosial. Berikutnya, setelah belajar sosial, ada teori lain yaitu Gestalt dan kognitif. Gestalt ini
Gestalt ini adalah mazhab, aliran, sekumpulan ilmuwan yang fokus pada proses berpikir manusia. Nah, itulah kenapa Gestalt itu selalu digandengkan dengan teori-teori kognitif. Karena teori-teori kognitif tentu saja itu adalah teori-teori cara-cara berpikir pada manusia. Nah, menurut teori ini, perilaku sosial merupakan hasil pemrosesan informasi dalam kognisi individu. Nah, mungkin sudah seperti kalian tahu bahwa pemrosesan informasi itu terdiri dari stimulus yang masuk, kemudian ada proses pengolahan informasi, coding, labeling, kemudian memasukkan dalam memori, kemudian dipanggil kembali, masuk ke dalam long term memory dan sebagainya gitu kan. Perilaku sosial itu juga hasil dari proses itu. Jadi bukan cuman merespon saja, tapi juga kita bisa memilih apakah stimulus yang datang pada kita itu harus direspon exactly seperti yang diharapkan. Kalau misalnya pukul balas pukul, senyum balas senyum, apakah harus seperti itu? Nah, menurut teori ini, maka perilaku sosial individu itu bisa berpikir, oke, kalau ada orang yang memukul, apakah saya harus balas memukul? Kita lihat dulu, tunggu. Kalau saya balas mukul, dampaknya apa? Apakah saya nanti akan dilaporkan? Apakah saya nanti akan menambah panjang masalah ini? Misalnya saya jadi bertengkar, berantem, jadi tonjok-tonjokan, malah yang tadinya pukul cuman pakai telapak tangan, nanti ujung-ujungnya saya jadi babak belur. Kalau saya babak belur, saya harus bagaimana? Saya dampaknya apa panjangnya? Nah, proses berpikir seperti itu yang akhirnya menyimpulkan bahwa oke, kalau saya balas pukul juga ini panjang masalahnya dan itu tidak akan menguntungkan buat saya. Mendingan saya membalasnya dengan tidak usah direspon atau justru saya pergi aja dari sini supaya masalahnya tidak semakin panjang. Nah, seperti itu menggunakan teori Gestalt dan kognitif. Kemudian teori lain selain Gestalt dan kognitif adalah teori lapangan. Teori lapangan adalah sebuah teori yang merumuskan perilaku individu ke dalam sebuah rumus tertentu. Nah, gimana nih maksudnya? Kita ilmu sosial tapi kok ada rumusnya ya? Yaitu adalah contoh dari bagaimana perkembangan psikologi ini karena berangkatnya dari ilmu eksak. Nah, perilaku sosial adalah fungsi dari person and environment. Jadi, perilaku sosial itu adalah gabungan dari karakteristik individu dan karakteristik lingkungannya. Nah, individu dan lingkungan itu berkolaborasi sehingga memunculkan sebuah perilaku. Nah, kalau teori-teori sebelumnya, semua proses itu, semua perilaku prosesnya ada dari dalam individu. Sedangkan teori lapangan, ini proses-proses perilaku juga dipengaruhi oleh apa yang di luar individu. Dalam hal ini adalah lingkungan. Nah, lingkungan pun bisa di breakdown menjadi pengalaman masa lalu atau pengaruh dari lingkungan sosialnya. Sedangkan individu bisa yang mempengaruhi adalah persepsinya terhadap lingkungan sosialnya bagaimana. Teori berikutnya adalah teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial ini adalah pengembangan dari teori ekonomi. Masih ingat nggak pertukaran sosial di ekonomi itu bagaimana? Ketika hubungan itu bisa bertahan
jika pihak lainnya mampu memberikan input, masukan yang seimbang atau sama baiknya dengan yang sudah kita berikan. Nah, kalian bisa merefleksikan pengalaman kalian sendiri ya, kayak misalnya apa yang membuat kalian bisa bertahan dalam sebuah hubungan pertemanan yang lebih dari 5 tahun, bahkan sudah sampai 10 tahun, bisa sampai 15 tahun, 20 tahun misalnya. Apa yang membuat kalian bisa bertahan selama itu? Apa yang kamu berikan dan apa yang kamu terima? Apakah itu sudah sepadan? Nah, kalau dianggap sepadan, itu biasanya hubungan-hubungan itu bisa bertahan lama. Tapi kalau misalnya salah satu pihak itu merasa tidak diuntungkan dari hubungan itu, biasanya hubungannya tidak akan bertahan lama. Contohnya kalau misalnya ada aliansi partai atau hubungan romantis, interpersonal relationship yang mereka berpisah, pernikahan yang bercerai, terus kerjasama-kerjasama yang memutuskan pisah jalan, itu pasti salah satu pihak merasa tidak diuntungkan. Kemudian teori yang berikutnya adalah interaksionisme simbolik. Interaksionisme simbolik ini percaya bahwa interaksi sosial merupakan bentuk komunikasi antar simbol. Komunikasi antar simbol itu membuat bagaimana kita berperilaku sekarang ini. Nah, bahkan kita berperilaku yang sekarang ini ya, itu juga pertukaran simbol-simbol. Misalnya kalau kita chatting gitu aja, simbol apa yang kita tukarkan? Bisa simbol-simbol eh, bahasa, misalnya huruf-huruf, angka-angka, atau emotikon-emotikon, itu adalah simbol-simbol bahasa. Atau ketika kita berbicara langsung dengan orang lain, entah itu keluarga, teman, dosen, atau siapalah gitu, apa yang kita pertukarkan? Ada simbol-simbol lain, bentuknya gestur, gerak tubuh. Nah, dan mana masing-masing simbol itu mewakili sebuah makna tertentu. Nah, yang bisa menentukan makna dari simbol itu apa, itu adalah kesepakatan dari orang-orang anggota kelompok sosial itu. Kayak misalnya, sudah kita sepakati bahwa lampu merah itu maknanya apa? Maknanya berhenti. Lampu hijau maknanya apa? Maknanya silahkan jalan. Ini lampu kalau di ini ya, traffic light ya. Warna kuning maknanya apa? Maknanya gas lebih cepat. Misalnya kalau di Indonesia atau di yang saya pernah tahu itu di Arab Saudi, warna kuning justru jangan lambat atau jangan hati-hati. Justru warna kuning itu gas lebih dalam. Jalanlah lebih cepat. Kalau kalian hati-hati, justru korbannya adalah bumper mobil belakang kalian. Pasti akan ditabrak oleh orang di belakangnya. Karena orang di belakang itu memaknai lampu kuning itu justru makin cepat. Jangan sampai saya kepotong lampu merah. Kayak gitu. Kita mungkin di sini juga seperti itu ya. Kemudian, ya kalian juga bisa mencari tahu sendiri bentuk-bentuk simbol itu bisa apa saja. Bisa cara berpakaian, bisa cara berbicara, bisa simbol-simbol aksesoris yang kalian pilih, merek-merek tertentu dan sebagainya. Itu. Nah, kemudian ada teori lainnya yaitu etnometodologi. Etnometodologi ini adalah teori yang digunakan untuk
melakukan analisis keyakinan dan praktik kehidupan sehari-hari. Perilaku sosial merupakan hasil dari kesepakatan aturan etnis tertentu, seperti kayak puasa mutih atau jenang abangan, atau itu budaya-budaya Jawa. Kenapa sih kok harus 7 bulan itu kok harus dikasih bubur warna merah dan putih? Kenapa sih kalau eh, mau menikah harus ada siramannya kayak gitu? Atau mungkin di budaya-budaya kalian sendiri di kampung-kampung kalian ada kesepakatan budaya seperti apa? Kemudian berikutnya ada teori peran. Teori peran ini adalah telaah perilaku dari status, fungsi, dan posisi sosial. Perilaku sosial yang kita tunjukkan itu merupakan aktualisasi peran sosial kita. Seperti kalian, kalau di kampus pasti perilakunya akan berbeda dengan yang di rumah. Kalau perilakunya di rumah akan beda dengan perilaku saat kita bergabung dengan peer group kita. Kalau di rumah itu anak mama banget. Kalau makan, kalau nggak disuapin, malas makan. Kalau nggak dibangunin, nggak akan bangun gitu. Tapi begitu bergabung dengan peer group, dia akan terlihat gagah atau terlihat mandiri dan sebagainya. Kalau kalian memperhatikan kayak Dudley di Harry Potter, nah itu dia contohnya. Bagaimana kita berperilaku sesuai dengan peran, yang mana peran itu tergantung pada setting sosialnya. Ya, itu tadi pembahasan tentang teori-teori dalam psikologi sosial. Lalu, bagaimana cara kita menggunakan teori tadi untuk mencapai tujuan ilmu? Kita bisa menggunakan penelitian, tentu saja. Seperti saya ungkapkan tadi di awal, bahwa ya cara kita untuk mensejahterakan masyarakat ya menggunakan penelitian, karena kita di sini perannya sebagai insan akademik, bukan praktisi dan yang lain. Penelitian adalah telaah yang hati-hati atau mendetail terkait permasalahan atau isu-isu tertentu menggunakan metode-metode yang saintifik. Nah, itulah kenapa kita mempelajari paradigma penelitian dalam psikologi sosial itu gimana, supaya kita bisa melakukan penelitian dengan baik dan benar. Ada 3 paradigma dalam penelitian psikologi. Yang pertama, positivistik yang menekankan pada objektivitas. Kemudian berikutnya ada interpretif yang menekankan pada subjektivitas, dan yang terakhir adalah kritis. Dia bertujuan untuk melakukan pemberdayaan. Akan kita jelaskan, akan kita breakdown setelah ini satu persatu. Nah, positivistik. Positivistik ini muncul dari filsafat positivistik yang dituliskan oleh Comte tahun 1830. Menurut filsafat ini, pengetahuan dianggap bermakna apabila dapat dibuktikan secara indrawi. Itulah kenapa kalau misalnya di psikologi, kalian akan melihat usaha-usaha untuk mengempiriskan, menginderakan hal-hal yang tidak bisa dilihat. Kayak misalnya intelijensi. Kalau misalnya volume otak bisa dilihat karena otaknya kan jelas ya.
kelihatan di manusia itu ada organ namanya otak. Tapi intelijensi yang katanya hasil atau kemampuan berpikir individu, yang katanya semua proses berpikir itu ada di otak, gimana cara kita melihatnya? Nah, itulah kenapa berusaha untuk diempiriskan. Nah, menurut filsafat ini, positivistik ini, ilmu yang ilmiah itu sifatnya universal. Universal di sini maksudnya apa? Universal di sini maksudnya adalah ilmu ini bisa berlaku di waktu yang tidak hanya di waktu itu saja, bisa diterapkan di wilayah yang bukan cuma teori itu berasal saja. Jadi kayak misalnya, kalian masih ingat dong kalau biasanya ahli-ahli psikologi itu awalnya, aslinya itu dari mana? Dari Jerman, dari Amerika. Nah, dari Perancis. Tapi bahkan sampai sekarang teori-teori itu masih digunakan. Contohnya yang sederhana aja yang masih kita lihat sekarang nih. Filsafat positivistik Comte 1830 itu hampir 200 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang masih digunakan. Itu contoh dari teori yang sifatnya universal. Kemudian prosedur penelitian itu sifatnya rigid. Jadi harus terstruktur, harus sistematis. Tiap-tiap bagiannya harus dilewati dan harus selesai dulu. Kalau belum selesai, maka tidak bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya. Itu yang dimaksud dengan prosedur penelitian yang rigid. Kemudian hubungan antar variabelnya, hubungan antara konsep, hubungan antara perilaku dengan perilaku lain itu dihubungkan berdasarkan hukum sebab akibat yang diformulasikan nantinya dalam bentuk teori atau hukum. Kemudian akhirnya akan diujikan dan dirumuskan secara matematik. Kalian bisa masih ingat teori lapangan tadi? Itu kan kelihatan banget ya kalau produk dari filsafat positivistik, karena perilaku manusia dibuatkan rumus di dalamnya. Ini adalah prosedur penelitian. Diawali dari perumusan masalah, kerangka teori, rancangan penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan penulisan laporan. Ya, jadi tahapan-tahapan ini tidak boleh dilompati, tidak boleh, saya mau pakai bikin rancangan penelitiannya dulu deh, baru cari masalahnya. Atau saya mau nyicil-nyicil bikin laporannya dulu, baru cari teorinya. No, itu tidak bisa seperti itu. Jadi harus benar-benar bertahap seperti ini. Ya, ini ada beberapa contoh metode penelitian dalam positivistik. Ada eksperimen, ada korelasi, dan ada perbandingan. Kalau eksperimen itu tujuannya untuk mencari tahu hukum sebab akibat dari kemunculan perilaku. Pengaruhnya apa? Pengaruh satu perilaku terhadap kemunculan perilaku lainnya, itu pengaruhnya seperti apa? Kemudian biasanya di eksperimen ini subjek penelitiannya dimanipulasi. Jadinya jelas hasil dari hubungan antar perilakunya itu bisa dipastikan kalau merupakan dampak dari variabel salah satunya.
Kemudian kalau korelasi ini tujuannya untuk mencari hubungan antara dua atau lebih, dan kalau perbandingan tujuannya untuk membandingkan antara perilaku-perilaku, misalnya membandingkan antara kepuasan pernikahan pada pasangan yang menikah dengan status resmi atau menikah siri. Nah, itu contoh penelitian perbandingan. Nah, apakah kalian ingat kalau positivistik itu menggunakan hukum sebab akibat, dirumuskan dalam bentuk teori atau hukum, dan nanti analisisnya menggunakan analisis matematis. Itulah kenapa data-datanya juga nanti bertujuan untuk mengmatematika,kan, menamerikan, mengangkakan perilaku-perilaku. Kayak misalnya yang dilihat adalah kayak contoh paling sederhana, kecerdasan, proses berpikir. Gimana proses berpikir itu diangkakan? Nah, kecerdasan kalian kan bisa diketahui dalam bentuk IQ ya, skor IQ. IQ kalian berapa? Misalnya kayak 115 atau 120 atau 130. Nah, itu adalah contoh mengangkakan eh, sesuatu yang tidak bisa dilihat. Sehingga cara-cara mengumpulkan datanya juga nanti akan mengkonversi kualitas-kualitas psikologis itu menjadi bentuk-bentuk kuantitatif yang bisa diukur dan dihitung. Karena angkanya, datanya berupa data-data numerik, maka analisis datanya juga menggunakan cara-cara statistik. Itulah kenapa kalian mendapatkan mata kuliah statistik 2 kali, penyusunan instrumen, psikometri, dan sebagainya. Karena di psikologi ada paradigma positivistik ini. Oke, itu tadi positivistik. Sekarang kita masuk ke paradigma interpretif. Interpretif ini muncul karena dia tidak setuju dengan paradigma positivistik. Karena seperti tadi, manusia itu dianggap semua sejenis, setipe, sama semua, tidak unik. Sedangkan interpretif ini menganggap bahwa manusia itu unik. Meskipun ada yang perilakunya sama, tapi pasti latar belakang kenapa dia berperilaku seperti itu berbeda. Kayak misalnya eh, ada teman kalian yang, ayo kita cari pecel yuk, makan pecel yuk. Kalau kamu tanya pada temanmu itu, kenapa sih kamu mau makan pecel? Bisa jadi alasannya makan pecel ya karena lagi kangen kampung halaman aja. Yang kalau pagi pasti makannya pecel. Sedangkan kamu sendiri ikut makan pecel karena bukan karena kampung halaman, tapi karena diajak oleh teman. Nah, temanmu yang lain kenapa mau makan pecel? Karena pecel cenderung lebih murah dibandingkan makan nasi campur yang minimal 15.000. Nah, contohnya seperti itu. Ada fenomena-fenomena perilaku yang tidak dapat dijelaskan melalui metode-metode positivistik, yang mana perilaku manusia itu enmalik, unik, dan idiografik. Meskipun perilaku kalian itu sepertinya berpola, tapi every single day tidak akan ada perilaku yang spesifik sama. Misalnya, kalian setiap hari kuliah, tapi alasan kalian kuliah setiap hari akan berbeda. Moodnya akan berbeda. Misalnya jalan ke kampus akan berbeda, rutenya akan berbeda. Yang duduk di sebelah kalian, kalian memilih teman duduk kalian siapa, itu akan berbeda. Jadi tidak mungkin ada perilaku yang sama. Prinsip-prinsip dasar dalam paradigma interpretif itu adalah intersubjektivitas, motif, dan alasan dasar perilaku. Seperti tadi ya, intinya makna dari perilaku individu itu apa?
Nah, ada prosedur penelitian. Diawali perumusan masalah, ada kerangka teorinya, ada rancangan penelitian, pengumpulan data, analis data, dan sebagainya. Nah, apa bedanya dengan paradigma positivistik? Sepertinya sama aja, bedanya ada di sini. Bedanya, prosedur penelitian dari interpretif itu sifatnya fleksibel, tidak seperti positivistik yang rigid tadi. Karena interpretif itu seperti tadi, manusia itu unik. Jadi bisa ketika kita melakukan penelitian, niat kita awal apa, ternyata kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan harapan kita, niat kita gimana. Ternyata kita menemukan sesuatu yang lebih besar lagi, yang lebih spesifik lagi, yang lebih unik lagi, yang mana itu tidak sesuai dengan teori misalnya. Jadi ya eh, wajar saja jika peneliti itu merubah metodologinya, desain penelitiannya, supaya bisa lebih menangkap tujuan penelitiannya itu seperti apa. Begitu. Ini adalah beberapa contoh desain penelitian dalam paradigma interpretif. Ada fenomenologi yang tujuannya untuk menggali pengalaman pribadi dari orang yang mengalami sebuah fenomena. Misalnya, kebahagiaan, kemudian kebahagiaan mahasiswa rantau. Dia bahagia atau nggak bahagia? Kalian bahagia nggak sih sebagai mahasiswa rantau? Kemudian atau uh, makna hidup survivor COVID Delta misalnya, atau makna bekerja pada tukang parkir perempuan, misalnya seperti itu. Kemudian ada etnometodologi. Etnometodologi itu ketika kita ingin mencari tahu proses-proses perilaku secara etnis. Jadi kita ingin tahu kenapa sih kok ada orang-orang yang puasa putih? Kenapa sih kok ada orang-orang yang mau jadi sufi? Mau jadi apa ya? Iya, sufi misalnya. Alasan-alasannya apa sih? Nah, kemudian ada bentuk lain, desain lain, interaksionisme simbolik. Ini berupaya untuk memahami makna dari simbol-simbol pada sebuah perilaku. Misalnya, ini nih, turun tanah pada masyarakat Jawa. Maknanya apa? Pada prosesi turun tanah itu tahapan kegiatan, bukan kok kegiatan, tahapan ritualnya itu apa aja? Misalnya siraman anaknya, kemudian anaknya dikurung pakai kandang ayam yang gede itu. Kenapa sih kok harus pakai kandang ayam? Kenapa nggak pakai uh, 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 kerangkeng anjing gitu misalnya? Kenapa sih kok benda-bendanya apa saja? Apa makna dari masing-masing benda seperti itu? Itu interaksionisme simbolik. Kemudian ada penelitian lapangan. Penelitian lapangan ini ketika kita menemukan sebuah fenomena yang unik, belum ada teorinya sehingga kita ingin mengembangkan teori berdasarkan observasi dan pengumpulan data di lapangan. Dan yang terakhir adalah studi kasus. Studi kasus ini adalah deskripsi penjelasan mengenai sebuah gejala, sebuah fenomena yang ada di lapangan itu seperti apa. Nah, karena tadi tujuan dari paradigma interpretif itu untuk mencari nilai, mencari makna, maka
data-datanya bukan lagi data-data yang sifatnya numerik, tapi data-data yang sifatnya deskriptif, sifatnya naratif. Sehingga teknik pengumpulan datanya pun adalah menggunakan cara-cara supaya mendapatkan data-data yang deskriptif itu tadi. Supaya kita bisa tahu value seseorang itu bagaimana, supaya kita bisa tahu eh, makna dia terhadap sebuah fenomena itu apa. Nah, sehingga pengumpulan datanya menggunakan pengumpulan data etnografis. Pengumpulan data sifatnya observasi partisipan maupun observasi non-partisipan. Observasi partisipan itu ketika kita berperan dengan peran yang sama dengan subjek penelitian kita. Kayak misalnya, kalau kita mau meneliti tentang uh, spiritualitas pada anak jalanan misalnya, maka kita ya menjadi ikut bergabung dalam kehidupannya anak jalanan itu supaya kita bisa merefleksikan, kita bisa tahu, kita mengalami sendiri bagaimana spiritualnya anak-anak jalanan. Bisa juga dengan menggunakan wawancara mendalam, menggunakan sejarah lisan, menggunakan dokumen-dokumen sejarah, ataupun analisis dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian, karena bentuk datanya berupa data-data naratif, data-data deskriptif, maka analisis datanya juga menggunakan analisis-analisis data yang bisa mengakomodasi data-data deskriptif itu tadi, yaitu mungkin bisa menggunakan analisis isi atau analisis tematik. Dan semua proses ini melalui proses kategorisasi, coding, dilakukan verifikasi dan triangulasi data. Baiklah, kita masuk yang terakhir. Yang terakhir ini adalah paradigma kritis. Masih ingat paradigma kritis tadi tujuannya untuk apa? Yes, tujuannya untuk empower, memberdayakan subjek penelitiannya untuk memahamkan bahwa subjek penelitian kita itu, partisipan penelitian kita ini sebetulnya punya loh kualitas-kualitas yang bisa membuat mereka itu berdaya, aktif, merubah kehidupannya sendiri. Kenapa kritis ini muncul? Karena kritis tidak puas dengan penelitian yang hanya untuk memuaskan keinginan tahu dari peneliti itu sendiri. Kalau kamu jadi peneliti, kalau kamu jadi orang pinter, ya pintermu itu digunakanlah secara langsung untuk kesejahteraan orang lain, kesejahteraan subjek penelitianmu sendiri gitu. Prosedur penelitiannya sedikit berbeda dengan penelitian lainnya, paradigma sebelum-sebelumnya, yang mana prosedur penelitiannya ini berupa siklus berkelanjutan. Siklus berputar ini tidak akan berhenti. Diawali dari identifikasi masalah, kemudian perencanaan untuk menyelesaikan permasalahan itu, lalu mengaplikasikan rencananya, kemudian mengevaluasi hasil dari tindakan itu, aplikasi rencana itu. Dari evaluasi itu, apakah permasalahannya sudah selesai, tidak muncul masalah lagi, atau justru muncul masalah baru. Kalau muncul masalah baru, maka silahkan ulangi prosedur ini dari awal lagi. Mengidentifikasi masalah lagi, merencanakan lagi, melakukan tindakan, dan melakukan evaluasi. Begitu terus hingga permasalahan yang muncul dalam kelompok sosial itu bisa selesai.
Nah, ini adalah model-model penelitiannya. Ada etnografi kritis, ada analisis kebijakan kritis, ada praksis feminin kritis, edukasi kritis, dan penelitian tindakan kelas. Seperti tadi, tujuan akhirnya adalah untuk menyelesaikan permasalahan secara langsung. Bukan hanya untuk dituliskan berupa laporan atau untuk memenuhi rasa ingin tahu saja. Nah,